Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Kamkili dengan NIM 2111396. Saya dari kelas IF03. Di sini saya akan membahas tentang evolusi komputer generasi pertama saat ini hingga generasi yang akan datang. Nah, sebelum itu saya akan membacakan pengertian komputer. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai perangkat alat elektronik yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Namun, apakah kalian tahu sejarah perkembangan komputer sebelum tahun 1940 hingga proses pengolahan data yang telah dilakukan oleh manusia? Selain itu, manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya dapat mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, di sini kita akan membahas komputer generasi pertama dari tahun 1944 sampai dengan 1959. Salah satu contoh komputer generasi pertama atau disebut juga dengan komputer pertama yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC, diciptakan oleh dua orang ahli teknologi komputer, J. Presper dan John Mousley di University of Pennsylvania. Komputer pertama ini memiliki tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, dan ini merupakan ciri khas dari komputer generasi pertama. Bahan baku dari tabung gas udara adalah terbuat dari kaca sehingga gampang pecah dan gampang menyalurkan panas. Untuk menetralkan kembali panas dari komputer ini dibutuhkan komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin, sehingga komputer ini menjadi sangat berat, besar, dan mahal. Pada tahun 1946, komputer ini selesai dibuat dengan 18,800 tabung hampa udara, berbobot 30 ton, panjang 30 meter, tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Gambarnya seperti yang ada di samping. Nah, komputer generasi kedua dari tahun 1960 sampai dengan 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya sendiri terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Dengan demikian, fungsi transistor ini adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai dengan 1975, cincin magnetis tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing memiliki satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 kilobyte memori dan 8 bit untuk core memory. Gambarnya seperti yang ada di samping. Lalu komputer generasi keempat dari 1974 sampai sekarang. Komputer yang sudah biasa kita lihat ya di mana-mana, yang biasa kita gunakan juga. Nah, komputer yang sekarang ini menggunakan AC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data komputer, data komputer.
Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut dengan komputer mikro. Lalu generasi kelima, sekarang dan masa depan. Diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pemrosesan yang berfungsi bersamaan untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut dengan komputer super. Wow, transparan ya dari gambarnya. Benar-benar canggih dan mudah dibawa kemana-mana. Generasi kelima adalah sejarah evolusi komputer merupakan komputer impian masa depan. Komputer ini juga mempunyai ingatan yang amat besar sehingga memungkinkan penyelesaian lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan. Unit pemrosesan pusat juga dapat berfungsi sebagai otak manusia. Komputer ini juga mempunyai kepandaian tersendiri merespon keadaan sekeliling melalui penglihatan yang bijak dalam mengambil suatu keputusan bebas dari pemikiran manusia yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, katanya komputer ini dikembangkan oleh apa namanya, orang Jepang ya. Nah, semoga saja prosesnya berjalan dengan lancar dan kita juga dapat menggunakan komputer generasi kelima ini. Ya, jadi penasaran. Nah, sekian dari presentasi saya tentang evolusi komputer generasi pertama saat ini dan masa yang akan datang. Jika ada salah-salah kata, saya Elsa Kaukili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.